Iya, itu soal perpisahan yang sebulan itu gimana Kak? Yang Perpisahan yang sebulan. iya. Ya, yang mana? Katanya beredar kabar Kan dia bilang saya menghilang. Iya. Saya di rumah. Saya pulang ke sini kan. Setiap hari ke sini, saya nggak kemana-mana. Apa lagi? Kenapa Kak? Kenapa nggak serumah lagi Kak? Memang ada masalah, tapi udahlah. Saya sudah percayakan ke kuasa hukum untuk menjelaskan. Karena itu sudah bukan domain saya lagi. Maksudnya saya sudah serahkan ke kuasa hukum sepenuhnya. Silakan tanyakan ke Bang Ramdan sama Kang Dian, mereka akan memberikan penjelasan lebih lanjutnya seperti apa. Tapi saya hanya bisa mengatakan bahwa saat ini saya tidak kemana-mana. Selama ini saya di rumah, saya masih kembali ke peraduan saya di rumah. Jadi ya jangan gampang menyebarkan atau ya jangan gampang menyebar fitnah lah. Gitu. Karena ini kan masalah internal keluarga ya. Saya mau menanggapi juga malas gitu. Kayak yang soal mobil mewah dan segala macam itu gimana? Lihat nggak ada mobil apa di situ? Iya. Itu mobil Sendiri kan? dari pihak laki-laki menyebut banyak kecurigaan yang terjadi katanya antara pihak ketiga dan barang-barang mewah segala macam Kak, seperti apa? Ya kan teman-teman bisa melihat sendiri di garasi saya mobilnya apa. Itu aja lah. Ini mobil siapa Kak? Kalau yang ini Kak? Ini mobil teman saya tuh, mobilnya si Bella. Ini mobilnya Bella. Gitu. Jadi ya apa namanya bisa melihat sendiri lah di dalam garasi tuh mobil masih tidak berubah, masih itu tidak ada yang berubah, rumah juga masih di sini. Jadi ya barang-barang mewah yang mana? Saya juga bingung gitu loh. Dibilang saya dapat dikasih mobil mewah mana? Oh, alhamdulillah kalau saya dikasih mobil mewah hari gini gitu ya. Tapi ya pada kenyataannya kan itu hanya hal-hal yang disebutkan dan cenderung menjadi fitnah. Jadi ya kalau saya tanggapi pun ya buat saya ngapain menanggapi hal-hal yang kayak begitu toh memang nggak benar. Untuk kecurigaannya sendiri dari pihak laki-laki tuh bilang katanya Mbak Jen berubah semenjak sebulan terakhir. Berubah jadi megaloman. Katanya ada pihak ketiga dan segala macam karena perubahan itu. Tolong kalau melontarkan sesuatu tuduhan yang bersifat omongan-omongan seperti itu, jangan hanya berdasarkan asumsi. Keluar dengan bukti. Kita main bukti, main data, main fakta. Udah itu aja. Kak, status sama Mas Arsya sekarang apa Kak? Statusnya? Iya. Ya begini aja gitu. Statusnya begini aja. Apakah pernah menolak atau gimana? Dia sudah talak saya 3 kali. Oh iya. Dia sudah talak saya 3 Karena kali. Alasannya? Itu ya karena dia ya nggak tahu alasannya. katanya Tanya sama dia. Mbak Jen yang menentang untuk ditalak gitu, ditantang terus gitu seperti Saya apa? menantang untuk ditalak. Atas dasar apa saya nantang untuk ditalak? Enggak lah. Pokoknya saya tidak perlu menanggapi lebih jauh soal omongan-omongannya dia. Yang intinya adalah kenapa saya bertahan di sini, karena saya sudah bertanya ke semua keluarga besar saya. Saya bertanya ini gimana kondisinya kalau misalnya sudah ditalak 3 kali. Kalian sudah tidak bisa serumit. Iya. Dalam hukum agama pun begitu. Iya. Gitu kan? Dan saya pun sudah menjelaskan sama saya sudah bertanya dengan kuasa hukum, mereka pun memberikan jawaban yang sama. Jadi ya lebih lanjutnya seperti apa ya, situasinya seperti apa, cerita seperti apa ya tanya ke Bang Ramdan aja lah. Kak, 3 kali ditalak masih bertahan gitu, maksudnya tuh tidak berpisah. saya itu apa namanya sudah 3 kali ditalak, bahkan saya pun sudah bilang sama dia ini kita sudah kondisinya ini, kamu sudah 3 kali talak saya loh, kita tidak bisa tinggal serumah gitu. Tapi dia bersikuku saya harus pulang ke Bandung. Karena saya masih ada harga diri kalau digituin. Enggak deh. Saya bertahan dengan harga diri saya bahwa oh tidak, saya sudah ditalak 3 kali. Kenapa mesti saya yang kesana? Kalau dia memang menghargai saya sebagai perempuan, sebagai istri, dia tidak akan berkoar-koar kemana-mana. Dia akan datang ke keluarga saya. Betul. Logikanya itu. Betul. Seberapa berubahnya saya sih, saya bingung deh.
gitu loh, sampai dibilang saya menghilang lah, sampai apa teman-teman saya semua diteleponin sama dia, dibilang saya ini hilang segala macam. Iya. Bikin laporan polisi aja kehilangan Iya, orang betul. sekalian gitu loh, jangan tanggung-tanggung, tapi jangan menebarkan cerita yang nggak benar gitu. Lama-lama keluarga saya pun tersinggung Dengan jadinya. menfitnah Kajen ya. Dengan fitnahan-fitnahan yang dilontarkan, cerita-cerita yang dilontarkan tanpa ada berdasarkan bukti apa-apa, hanya asumsi, hanya perkiraan, itu nggak kepake saat sekarang. Ini kita bukan pacaran loh, kita Iya. menikah loh. Saya hanya minta sebagai istri kemarin tolong hargai saya, gitu kan. Tolong kalau misalnya kita ada masalah nih, ini masalahnya bukan masalah sepele loh, masalah talak yang sudah 3 kali dia sebutkan. Dia sebagai suami harus bagaimana ya, ngomonglah ke keluarga saya. Saya ini nggak tinggal sebatang kara, Pak. Keluarga saya di Jakarta tuh banyak. Dan dia sudah pernah lagi ke rumah Kajen. Katanya, silakan tanya sama orang rumah. Tidak ada yang pernah melihat dia ke sini. Pak, alasan dia menghubungi media karena untuk dia kajian, karena susah dihubungi dari pihak keluarga dan segala macam. Telepon saya tidak pernah saya matikan. Tidak pernah ada yang kesulitan menghubungi saya kok sampai detik ini. Jadi udahlah, saya capek beradu argumen, apalagi beradu klarifikasi kayak gini. Saya kasihan aja sama kalian kan nungguin gitu kan. Jadi ya udahlah, saya kasih statement lah. Kak. Tapi yang jelas adalah saya tidak pernah menghilang kemana-mana. Kalau memang dia punya niat tulus untuk memperbaiki pernikahan kita kemarin-kemarin gitu ya, Iya. instead of ngomong ke media atau menyudutkan saya di media sosial segala macam dengan cara saya di unfriend dulu, baru dia ngegempur saya di Facebook segala macam. Dia kan masih berhubungan, masih friend listnya itu masih saudara-saudara saya. Iya. Apa orang nggak tersinggung ya? Jadi kalau dia minta maaf dalam 2 hari, berarti ada kesempatan untuk diperbaiki. Oh enggak, gini loh, kesempatan untuk memperbaiki itu kan sudah pernah ada, iya kan? Tapi karena dia sudah melakukan sesuatu yang beyond the limit, kalau buat saya ya, ini sudah melewati batas gitu. Dan tidak hanya saya yang tersinggung, tapi semua keluarga besar saya pun sudah tersinggung. Oke. Apa yang membuat paling kakak tersinggung dari Ya ucapan? itu, karena dia menyudutkan saya, menimbulkan opini bahwa saya ini macam-macam di belakangnya dia gitu loh. Padahal saya itu menjalankan tugas sebagai satgas pilkada, itu dia tahu, dia yang nganterin ke sini kok. Oke. Wong dia yang nganterin ke sini, dia sendiri yang bilang kamu fokus aja, udah nggak apa-apa, kita berjauhan dulu. Dia yang ngomong loh. Saya nggak tahu apa dia lupa, amnesia, tiba-tiba lupa dengan omongannya dia semua itu apa gimana, saya nggak paham. Mungkin kan atas dasar kecemburuan, Kak. Cemburu itu harus logis, harus logis. Dia udah saya kenalin kok ke Teman-teman. semua orang